Waktu itu sekitar jam 9 malam, tiba-tiba ada polisi yang datang ke rumah. Nyariin Hanif untuk diminta keterangannya terkait dengan perang sarung di Ndruwu. Pas Hanif dibawa itu, polisi tidak membawa satu surat penangkapan. Pas sampai di kantor, Hanif cerita dia dipaksa untuk mengaku apa yang tidak dia lakukan. Keesokan harinya, saya dikabari oleh polisi yang kebetulan tetangga saya. Ternyata ini berkaitan dengan kasus Klitih Gedong Kuning. Akhir-akhir ini, kasus klitih atau kekerasan jalanan yang dilakukan oleh sekelompok remaja semakin marak di kota Yogyakarta. Klitih merupakan tindakan kriminal yang dilakukan sekelompok remaja dengan melakukan serangan menggunakan senjata tajam tanpa alasan yang jelas. Beberapa kejadian klitih di berbagai tempat juga mengakibatkan korban hingga tewas. Padahal jaraknya sekitar 8 km dari lokasi perang sarung dan tempat kejadian. Fenomena perang sarung di Yogyakarta banyak menuai pro dan kontra. Tradisi ini sebenarnya hanyalah permainan yang sering dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Namun sejak ramainya perbincangan kasus kejahatan jalanan, perang sarung sering dikaitkan dengan kasus klitih yang marak terjadi di kota Yogyakarta. Perang sarung yang dilakukan Hanif pukul 2.22 menit, sedangkan Klitih Gedong Kuning pukul 2.24 menit. Saya dapat informasi lagi bahwa ada 4 orang lainnya juga dijemput paksa oleh polisi, yaitu Rian, Dito, Fandi, dan Andi. Saya dan orang tua lainnya meminta bantuan hukum, terus juga rutin menggelar aksi Kamisan di Tugu, agar orang-orang tahu bahwa anak saya tidak bersalah. Dan sampai detik ini pun Hanif masih mendekap di Lapas Sirogunung. Saya bekerja di SD Negeri Singosaren sebagai kepala sekolah. Seharian saya yaitu memimpin SD Negeri Singosaren, Bapak Ibu guru dan anak-anak agar pembelajaran sekolah kami bisa kondusif. Tugas harian saya yaitu mengkoordinasi teman-teman. Hanif setiap hari bisa menelpon 2-3 kali untuk menelpon, kadang memesan, kadang dengan rindunya Hanif untuk ketemu dengan saya. Selain itu juga memesan apa yang mau dibawakan pada hari jenguk. Terus besok gawaknya Bu? Biasanya kalau jenguk Hanif minta dibawakan buku novel. Saya pinjam di perpustakaan Jogja dan suruh melikan teka-teki untuk menghibur. Dan Hanif juga minta dibawakan makanan, buah, dan berhubung dia diet suruh bawakan kentang rebus dan camilan lainnya. Aku nambah sikit sampai naik garing sampai terus bang. Rodo ditoke dadi roti anu terus naik rodo garing sampai terus bang. Sup. Apa? Sup.
Titik Hanif kon gawe apa? Belen kosong ning ngopo? Ada apa? Oh, aneh-aneh beda. Ora piye meneh, Bu? Iku jane Gusti Allah. Kudu sing sabar. Apa jenengane? Dan ngene buaan, iki bahas apa? Oh. Iki kan kasus Vina, iki viral iki lho ya. Heeh. Iki kan podo persis karo kasus ini. Lah mbok menawa dengan adanya booming kasus Vina, mongko iso nggo lantaran usaha Hanif golek keadilan. Tadi memviralkan kembali kasus Hanif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di lingkungan rumah saya sebagai RT sudah 8 tahun, tetapi masyarakat masih mempercayai kepada saya. Ayo, kamu jangan pergi ya. Mau hibur bapak, karena Mas Hanif lagi pergi di Pondok Derita. Ya. Walaupun Hanif sudah tidak bersama saya, tapi saya tetap berusaha menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu bengkel. Setiap pagi sebelum menjenguk Hanif, ibu berangkat ke sekolah. Terus saya masak pesenannya si Hanif, karena Hanif sangat senang masakan saya. Soalnya enak. Izin untuk meninggalkan dalam rangka menjenguk Hanif. Yang pertama saya sampaikan saat rapat, sehingga manakala ada teman guru pada saat saya berangkat menjenguk tidak ada di ruang guru, beliau-beliau sudah tahu betul agenda saya. Ya besok dikirimnya apa, orang rasanya apa balik ke jalan sana itu terus apa ya semua sehat-sehat saja. Ibadahnya gimana, sholatnya saya tanyakan, sudah ngajinya udah berapa terus dia bilang jamnya ya hampir 20 memang tak mesti itu.
Le, Hanif, ibu kangen kowe le. Kok suwe banget ra bali-bali ya. Moga-moga kowe cepet bali le. Ibu rindu banget. Moga-moga ning kono aman, nyaman ya le. Rindu dan pedih. 2 tahun telah berlalu kejadian itu. Kala itu 9 April 2022. Kamu dijemput paksa oleh aparat yang keparat, yang tega memaksa sebuah pengakuan. Kamu dihajar, disiksa, dipaksa untuk mengaku, walau semua tak kamu lakukan. Hanya kerinduan yang bisa ku pendam. Cintaku kini sudah lenyap bersama para pendosa. Beku tak bernyawa, mengharap kebebasan mutlak dari sang penguasa. Memaksa pun percuma, hanya sakit yang menimpa. Dan kini biarkan aku larut dalam kesedihan. Tak perlu menganggapmu sebagai pahlawan, karena yang ada hanya sebuah kesunyian. Tangkir kopi menampar kegemilangan, mengendap menusuk adalah caramu. Aku